Halo Trust Me People, balik lagi dengan saya Vicky Andani dan saya masih membahas mengenai logical fallacy atau kesesatan berpikir. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan ada 10 jenis logical fallacy, sekarang saya akan melanjutkannya, yaitu masih ada 14 lagi terkait logical fallacy yang perlu teman-teman ketahui untuk menghindari yang namanya gocek-gocek kayak gitulah. Oke, langsung aja. Oh ya, kalau misalkan mau refreshment atau apa, teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Jadi untuk yang ini langsung saja ya ke nomor 11, yaitu kelanjutan kemarin. Ada yang namanya ad ignorantum, yaitu sesat berpikir. Yang satu ini sejatinya hampir sama seperti mengeneralisasikan sesuatu, tetapi hanya terpaku pada satu subjek saja. Biasanya orang dengan ad ignorantum akan menganggap suatu hal sama dengan yang lainnya sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu contohnya yaitu ada seseorang yang tidak suka satu lagu dari seorang musisi. Setelah itu ia akan beranggapan kalau semua lagu dari musisi tersebut enggak enak. Yang ke-12 ada yang namanya the gambler's fallacy. Kesesatan berpikir yang satu ini terkadang sering muncul ketika kalian sedang mempertaruhkan sesuatu atau menanam aset di sebuah investasi. Secara garis besar, gambler's fallacy merupakan pola pikir di mana seorang percaya bahwa kebetulan jangka pendek akan terkoreksi secara alami. Contoh sederhananya, ketika kamu berpikir kalau berinvestasi di saham A akhir-akhir ini sedang turun, lalu setelahnya kamu berpikir kalau esok hari pasti akan naik. Nah, itu juga mindset yang salah ya. Oke, yang ke-13 ada yang namanya middle ground, jenis logical fallacy. Ini merupakan suatu pemikiran yang beranggapan kalau saat dia berada di tengah-tengah pertentangan, ia beranggapan kalau berada di titik tengah adalah suatu kebenaran. Hal tersebut tentu saja cukup berbahaya sebab belum tentu ketika kamu tidak memilih apapun itu benar. Bisa saja kebenaran itu terletak di kubu A ataupun kubu B. Sebab jika kamu tetap berada di tengah-tengah, itu sama aja seperti berada di tengah kebenaran dan kebohongan. Dalam arti lain, hal tersebut masih dianggap juga dengan kebohongan. Yang ke-14 ada yang namanya false cause. Kamu mungkin pernah terjebak dalam sesat berpikir yang satu ini. False cause terjadi ketika seseorang disajikan dengan dua hal yang terjadi secara bersamaan, lalu orang itu berpikir dua hal tersebut saling berkaitan atau mempunyai sebab akibat. Sebagai contoh, kasus virus corona sedang meningkat saat ini, lalu di sisi lain kasus perceraian juga sedang marak di tengah masyarakat. Lalu seseorang menyimpulkan kalau corona mengakibatkan perceraian meningkat. Hal ini tentu saja nggak ada kaitannya sama sekali sehingga berujung kepada logical fallacy. Nah, yang kemudian ke-16 ada yang namanya slippery slope. Slippery slope merupakan kesalahan berpikir mengenai sebab akibat. Sebagai contoh, ketika kamu memberi makanan kepada orang lain, lalu ada seseorang yang berkata kepada kamu seperti ini, kalau kamu memberi makanan kepada satu orang, kamu juga harus memberikan makanan kepada semua orang. Hal ini merupakan kesesatan berpikir yang perlu diwaspadai sebab kita nggak harus menyenangkan semua orang. Betul kan? Oke, yang ke-17 ada yang namanya bandwagon. Logical fallacy yang satu ini sebenarnya nggak jauh dari appeal to popularity. Dalam kasus ini, kamu percaya sesuatu argumen yang diyakini benar oleh kebanyakan masyarakat. Apabila ini terjadi, sudah pasti seseorang nggak akan mempunyai pendirian karena terus mengikuti hal-hal yang dianggap benar oleh banyak orang. Okay, that's not right. Yang ke-11 ada yang namanya the fallacy. Selanjutnya, dalam kasus ini biasanya seseorang akan beranggapan kalau suatu klaim atau argumen dibantah dengan buruk, otomatis klaim atau argumen tersebut sudah pasti salah. Hal ini mungkin sering terjadi ketika ada acara debat ataupun diskusi yang diadakan di kelas. Ketika ada suatu argumen dari seseorang yang dibantah dengan buruk, lalu kamu langsung mengklaim bahwa argumennya sudah pasti salah. Well, itu nggak tentu ya. Jadi harus dicek dulu tapi dengerin. Yang ke-19 ada yang namanya appeal to emotion. Appeal to emotion merupakan suatu keadaan di mana pihak satu mencoba untuk memanipulasi perasaan atau emosinya supaya lawan bicara ikut merasakan sedih, marah, atau emosi lainnya. Setelah itu, si pihak pertama akan mencoba meyakinkan lawan bicaranya mengenai argumen yang sedang ia lontarkan kepada lawan bicaranya. Oke.
Dalam kasus ini biasanya seseorang atau seorang politisi atau tokoh ternama yang seringkali menyampaikan hal-hal secara ambigu sehingga membuat masyarakat menganggap bahwa itu adalah hal yang benar. Yang ke-21 ada yang namanya personal incredibility. Oke. Pasti semuanya pernah menganggap sesuatu hal yang nggak dimengerti menjadi sebuah argumen atau tindakan yang salah. Kalau iya berarti kamu termasuk jenis yang satu ini, yaitu personal incredulity. Hal ini tentu saja nggak benar. Sesuatu yang tidak kamu mengerti bukan berarti itu sebuah kesalahan atau hal di luar nalar. Yang kedua ada namanya to-query. Logical fallacy yang satu ini cenderung menghindari sebuah kritikan. Ia justru membalas kritikan dari orang lain dengan kritikan juga. Sebagai contoh, kamu sedang berbincang dengan teman di dalam kelas. Pada awalnya kamu mengkritik kalau teman kamu itu jorok, gak pernah mandi, terus meja belajarnya kotor, dan lain-lain. Bukannya memperbaiki diri, teman kamu justru mengkritik kamu dengan berkata kalau kamu juga orangnya tuh malas, sering telat, dan jarang mengerjakan PR. Itu termasuk logical fallacy juga ya. Oke, yang ke-23 ada yang namanya genetik. Sesat pikir yang selanjutnya yaitu genetik, di mana seseorang cenderung menganggap bahwa suatu argumen tidak valid atau tidak bisa dipercaya hanya karena datang dari siapa yang berbicara atau dari mana datangnya. Kesalahan ini dimulai dengan cara memanfaatkan persepsi negatif tentang subjek asal berita tersebut sehingga membuat subjek yang mengeluarkan argumen terlihat buruk. Yang ke-24 ada speaking pleading. Speaking pleading. Terakhir, kamu juga harus mengetahui jenis logical fallacy yang disebut dengan special pleading. Jenis yang ini cenderung membela dirinya sendiri dengan membuat pengecualian dari argumen atau klaimnya yang terbukti salah. Ini cenderung mencoba untuk membuat pembelaan diri yang beranggapan kalau argumen itu benar dan berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya. Dalam artian lain, orang tersebut tidak mau atau enggan disebut sebagai orang bodoh. Oke. Nah, itu dia semua penjelasan terkait logical fallacy dan jenis-jenisnya yang perlu kalian ketahui. Dan dengan demikian, dengan tahu banyaknya logical fallacy tersebut, diharapkan kamu akan terhindar dari sesat berpikir yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kamu bisa berpikir dengan jernih dan termasuk untuk diri kita sendiri juga. Nah, terus gimana sih cara itu? Ya balik lagi ya, itulah kalian harus mempelajari terkait logical fallacy untuk menghindari hal itu. Oke, jadi that's all semua terkaitan tentang logical fallacy. Semoga bisa membantu kita dalam keseharian kita. Oke, so thank you, see you di video selanjutnya. So bye.